dan boleh dikatakan prestasi sepak bola Liga Daniel Putra Olahraga Depok. Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga bergengsi yang digemari oleh banyak orang, baik di dalam maupun luar negeri. Selain karena eksistensinya yang cukup tinggi, olahraga ini juga menjanjikan finansial yang cukup tinggi. Oleh karenanya banyak lapisan masyarakat yang berbondong-bondong untuk mendirikan klub bola. Tapi yang namanya usaha pasti ada naik turunnya. Sama halnya dengan beberapa klub bola yang sempat tenar berikut ini. Kalian penasaran? Ini dia 9 klub yang sempat berjaya lalu bangkrut. Pelita Jaya. Klub Pelita Jaya adalah salah satu raksasa liga sepak bola utama atau yang disingkat Galatama, yang juga konsisten mengarungi kasta tertinggi pada era Liga Indonesia atau Ligina. Setidaknya ada 3 gelar juara Galatama yang pernah disabet Pelita Jaya, masing-masing di musim 1988 sampai 1989, 1990, dan 1993 sampai 1994. Selain itu, Pelita Jaya juga pernah meraih gelar runner-up pada 2 musim. Selain prestasinya yang begitu bersinar, klub ini juga terkenal beberapa kali ganti nama dan berpindah markas. Tak main-main, sekitar 9 nama sudah digunakan oleh klub ini. Namun kejayaannya perlahan memudar dan menghilang di tahun 2015. Setelah sebagian sahamnya dibeli oleh klub Persipasi Bekasi. Lalu di tahun 2016, sahamnya kembali dibeli oleh orang lain dan berganti nama menjadi Madura United. Dari riwayat perjalanannya ini, makanya banyak yang menyebut Madura United sebagai klub siluman. Duh, cerita yang cukup panjang juga ya. Warna Agung. Bagi pecinta sepak bola tanah air era 70 hingga 80-an, pasti sudah tidak asing lagi dengan klub yang satu ini, yakni klub Warna Agung. Klub ini didirikan pada tahun 1970 oleh seorang pengusaha bernama Benny Mulyono dan menjadi salah satu klub kekuatan Indonesia pada masanya. Dengan eksistensi yang cukup tinggi, klub ini pernah menjadi juara pertama pada edisi perdana Galatama pada tahun 1979. Hal ini lalu membawa Warna Agung semakin terkenal. Namun tak lama setelah edisi Galatama ini, Warna Agung dikabarkan sedang mengalami masalah internal dan pada akhirnya menghilang dari peredaran sepak bola tanah air. Dan kini tinggal kenangan. Sayang sekali ya guys. Arseto Solo. Bagi pecinta sepak bola era tahun 90-an, klub sepak bola Arseto Solo pasti sudah sangat familiar. Klub ini dulunya didirikan oleh pria bernama Aryo Sigit Haryodanto, yang tak lain adalah putra dari mantan Presiden Soeharto. Jakarta menjadi markas pertama klub kebanggaan masyarakat ini. Namun pada tahun 1993, timnya memutuskan untuk berpindah ke Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Tentu kepindahannya ini ke Solo disambut dengan sangat baik dan hangat oleh masyarakat di sana. Akhir dari cerita klub ini yakni pada tahun 1998, klub ini dinyatakan bubar setelah liga yang mereka ikuti dihentikan karena kerusuhan. Kerusuhan emang gak pernah menyelesaikan masalah ya, yang ada malah jadi masalah baru. PKT Bontang. PKT Bontang atau yang biasa disebut sebagai Tim Pupuk Kaltim Bontang adalah klub sepak bola yang pernah meramaikan Galatama pada musim 1988 sampai 1989. Setelah itu klub ini lalu bersinar dengan menjuarai berbagai kompetisi bergengsi lainnya. Kejayaan PKT Bontang ini juga tak jauh dari campur tangan PT Pupuk Kaltim yang sudah menjadi penyokong dana. Singkat cerita, pada tahun 2009, klub ini diketahui berganti nama menjadi Bontang FC. Dan sejak saat itu, klub ini murni dikelola oleh swasta. Namun setelah berubah nama dan berpisah dengan PT Pupuk Kaltim, rupanya prestasi klub seakan mulai menurun. Ditambah lagi adanya kasus pengaturan skor, membuat Bontang FC mendapat sanksi degradasi dengan dikirim ke Liga Kasta paling rendah tanah air. Sejak saat itu Bontang FC mulai surut dan kadang absen dalam sebuah liga. Kita doakan semoga klub ini bisa bersinar kembali ya guys.
Nayak Mitra. New International Amusement Center atau yang disingkat menjadi Nayak Mitra adalah klub legendaris asal Surabaya, Jawa Timur. Klub ini juga turut memajukan nama Surabaya di dunia sepak bola bersama Persebaya Surabaya yang masih eksis hingga kini. Sebagai klub sepak bola legendaris, Nayak Mitra juga turut menjadi salah satu klub yang mendirikan Galatama bersama dengan klub lainnya seperti Warna Agung. Namun setelah beberapa kali menjuarai kompetisi bergengsi Galatama, Nayak Mitra memilih membubarkan diri dari dunia sepak bola tanah air. Alasannya, aturan-aturan di liga yang menurutnya sangat merugikan. Akhirnya sang pemilik klub resmi membubarkan Nayak Mitra pada tahun 1991. Terakhir, klub ini diketahui berubah nama menjadi Mitra Kukar FC yang bermarkas di Tenggarong, Kalimantan Timur. Yanita Utama. Yanita Utama adalah klub yang juga membesar di kompetisi Galatama yang berbasis Bogor, Jawa Barat. Klub ini berdiri pada tahun 1981 dengan nama Jaka Utama dengan markas di Lampung. Klub ini sempat mengalami kasus suap sebelum akhirnya dibeli oleh pengusaha asal Bogor dan berganti nama menjadi Yanita Utama di tahun 1983. Klub ini pernah menjuarai kompetisi bergengsi pada masanya, yakni Galatama sebanyak 2 kali. Kemenangan ini juga membawanya berlaga di Jakarta melawan klub luar. Namun pada tahun 1985, klub ini dikabarkan bubar. Para pemainnya lalu pindah ke klub Kramayuda 3 Berlian yang bermarkas di Palembang. Padahal lagi ada di puncak kejayaan. Tiba-tiba bubar. Kramayuda 3 Berlian. Klub ini didirikan oleh seorang pengusaha yang sangat menggilai sepak bola. Dia adalah Syarnobi Said. Dulunya klub yang satu ini sempat bermarkas di Palembang. Namun seiring berjalannya waktu, markasnya berpindah ke Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Stadion Patriot Candrabaga. Nah, soal prestasi, klub ini diketahui pernah menjuarai kompetisi Galatama sebanyak 2 kali, yakni pada musim 1985, 1986, dan 1986-1987. Meski sempat berjaya dan menjadi primadona sepak bola Indonesia, klub ini harus bubar di tahun 1991 karena alasan finansial. Ya, lagi-lagi bubar di puncak kejayaan nih guys. Sedih juga ya. Mas Trans Bandung Raya. Klub bola yang didirikan pada 17 Juni 1987 pernah menjadi tim jebolan Galatama tersukses di periode awal Ligina. Hal ini membuatnya semakin menunjukkan kebolehan di 3 musim berikutnya. Bahkan salah satu dari pemainnya pernah menyabet gelar top scorer. Namun pada kompetisi 1996 MBR harus menerima kekalahan dari Persebaya Surabaya dan menjadi peringkat kedua. Capaian ini juga menjadi kenangan penutup bagi klub garang ini. Pasalnya di tahun 1997, klub ini mengalami krisis keuangan. Alhasil mereka memilih mundur dan bubar. Wah, padahal lagi keren-kerennya ya. Petrokimia Putra. Petrokimia Putra adalah klub sepak bola yang didirikan pada 20 Mei 1988 oleh PT Petrokimia Gresik. Klub ini juga menjadi salah satu organisasi sepak bola yang memiliki catatan prestasi gemilang pada masanya. Salah satu prestasi paling memukaunya, yakni mereka berhasil meraih gelar juara pada kompetisi Ligina pada tahun 2002. Namun di musim berikutnya, tim dengan ciri khas warna kuning ini mulai melemah hingga harus dikirim ke Liga dengan kasta kedua. Akibatnya Petrokimia Putra mulai memudar dan disusul pembubarannya di tahun 2005 oleh sang pemilik PT Petrokimia Gresik. Ngomong-ngomong, klub mana nih guys yang pernah menjadi kebanggaan kalian? Komen di bawah yuk. Thank you, Blood Lovers.